Cara tergampang untuk mendapatkan suara yang bagus untuk voice over, podcast, atau streaming gitu, ya dengan ngerekam dengan mikrofon yang memang proper dari awal. Mikrofon yang mahal dan bagus? Banyak. Tapi kalau budget jadi salah satu pertimbangan, Anda ada di video yang tepat. Di video ini kita mau ngebahas sebuah mikrofon yang sangat menarik, Mano PD100X. Disclaimer, mikrofon ini dikirim secara cuma-cuma oleh Mano, tapi nggak ada pertukaran uang, dan sebenarnya bahkan video ini tuh nggak perlu kubikin. Cuman emang kubikin karena aku pengen bahas mic ini aja, karena dia cukup menarik. Clear ya? Sekarang kita masuk ke mikrofon. Jadi ini jenis mikrofon dynamic dari brand Mano. Dia datang tuh udah dengan stand dan foamnya, jadi benar-benar pas datang tuh dia udah siap pakai pokoknya. Mano PD100X ini bisa kita sambungin ke komputer via kabel USB-C ataupun kabel XLR. Kabel USB-C-nya itu included di box pas beli, sedangkan kabel XLR-nya enggak. Kabel USB-C-nya itu juga kabel yang satunya tuh USB-C, ujung satunya lagi tuh reversible gitu ya. Bisa USB-C, bisa juga USB-A. Jadi apapun sambungan yang dibutuhin komputer kita aman. Ketika kita sambungin mic ini ke komputer via kabel XLR, dia bertindak sebagai dynamic microphone biasa aja gitu. Semuanya kita atur lewat audio interface kita, entah itu sound card ataupun mixer. Sedangkan kalau kita sambungin mic ini via kabel USB-C, ada beberapa fitur tambahan yang aktif. Yang paling penting, pas kita sambungin via kabel USB-C, ada fitur RGB yang nyala, yang bisa kita matiin. Tapi kalau memang suka RGB ya bisa dinyalain. Dan sebenarnya kalau nggak suka RGB juga seperti yang dilihat tadi, ada beberapa pilihan warna lain ya. Walaupun emang nggak terlalu banyak, tapi kan lumayan ya. Kita nyalain deh buat video ini. Kita bisa mute ya dengan nge-tap tombol mute ini untuk toggle on atau off-nya. Knob di bawahnya juga bisa kita pakai untuk ngatur gain mic dan nge-monitor volume. Tinggal di-tap aja untuk milih antara kita mau ngatur gain atau mengatur monitor volumenya. Karena seperti yang dilihat ada lubang 3,5 mm untuk kita pasang headset atau headphone kita untuk monitor gain microphone kita. Dan kita juga bisa atur dia dengan lebih detail dengan cara ngedownload aplikasi Mano Link secara gratis yang ada di websitenya. Nanti kita bisa ngatur ini itunya dengan lebih detail di aplikasi itu. Jadi pas kita ngerekam tuh suaranya lebih mendekati hasil akhir yang kita butuhin. Fitur yang sangat membantu ya untuk kebutuhan live kayak streaming, dan harusnya tuh begitu, tapi aku nggak tahu kenapa copy mic yang aku punya ini nggak bisa aku connect ke aplikasi Mano Link itu. Entah kenapa mic ini nggak kebaca, udah dicoba ganti kabel, udah dicoba ini itu, pokoknya nggak bisa kebaca deh entah kenapa. Terus pas mau ngupdate software Mano Link-nya, dia entah kenapa udah diklik update, ntar udah 100%, terus balik lagi ke halaman utama tanpa ke update. Jadi nggak tahu kenapa, udah tanya Mano tapi belum ada jawaban. Jadi kalau ada update atau apa bakal gue taruh di description. Dan sejujurnya itu suatu fitur yang aku nggak bakal pakai karena aku lebih suka ngubah apapun ini itunya tuh di post production. Jadi ngerekamin tuh kalau bisa pengennya apa adanya. Tapi kalau itu suatu fitur yang kayaknya bakal dibutuhkan, ya silahkan itu jadiin pertimbangan. Tapi ya mungkin ini dapat copy yang jelek aja. Tapi ya silahkan dijadiin satu perspektif tambahan aja. Untuk kualitas mic ini silahkan dinilai sendiri, karena sepanjang video ini ya kita udah mendengarkan suara dari Mano PD100X ini tanpa post processing sama sekali. Ketika kita rekam mic ini via USB ataupun via kabel XLR, sebenarnya nggak ada perubahan suara yang signifikan. Cuman seperti semua dynamic microphone pada umumnya, dia perlu gain yang cukup tinggi. Jadi kalau lagi colok dia via kabel XLR entah ke sound card atau mixer, pastiin aja mereka bisa memberikan power yang cukup. Jadi cukup low noise-nya dan tetap bisa ngasih high gain, jadi kita tetap dapat suara yang clean. Kesimpulannya, mic ini gimana dan cocok untuk siapa? Melihat atau lebih tepatnya setelah mendengar kualitas suara yang kita bisa dapat dari mic ini, terus dia bisa di-connect via kabel USB-C atau XLR, bisa kita custom dengan software Mano Link, stand dan win muff-nya juga udah dapet. Aku bisa bilang ini cocok banget buat orang yang pertama kali mau beli mic ataupun yang perlu beli beberapa mic tapi kepentok budget. Karena mikrofon ini yang fiturnya lumayan lengkap ya, kalau kita bahas dari tadi, itu bisa kita dapatkan dengan harga 890.000. Jadi mungkin skenario-nya gini ya, waktu awal-awal ya kita bisa sambungin dia via kabel USB-C ke komputer kita. Terus nanti ke depannya, oh ternyata kita butuh sambungin 2 atau lebih mic yang sama nih. Ya udah, kita tinggal sambungin mic ini via kabel XLR ke audio interface pilihan, misalnya ke sound card gitu. Jadi bisa dibilang mic ini bakal bisa dipakai untuk waktu yang cukup lama. Mulai dari waktu kita cuma bisa pakai kabel USB-C sampai mungkin kita suatu saat udah butuh kabel XLR, ini tetap bisa dipakai. Mantep banget emang kemajuan teknologi ya. Nggak kebayang loh, dulu tuh kayak bisa dapat mic dengan kualitas seperti ini dengan harga segini, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ya ini ada buktinya. Untuk kekurangan juga nggak ada yang bisa aku bahas banget, kecuali masalah software tadi ya, yang entah kenapa ini nggak mau connect. Paling ya jangan ngarep build quality-nya tuh yang kokoh banget aja gitu sih. Namanya juga di kisaran harga segitu dan bawa fiturnya udah banyak banget, kayaknya sih banyak bagian yang terbuat dari plastik ya, karena dia ini ringan banget, tapi dia cukup kokoh kok. Tapi sebenarnya di satu sisi itu yang menurutku bikin mic ini enak banget dibawa-bawa, karena dia ringan, otomatis stand ini juga kecil, jadi dia overall itu ada punya footprint yang kecil banget. Terus kita tinggal colok USB lagi kan, simple banget. Terakhir mungkin ada yang ngeh kalau ini tulisannya tuh pada kebalik. Ini karena kayaknya si Mano tuh ngedesain untuk setup streamer yang biasanya itu loh, digantung di boom arm. Jadi sebenarnya kalau lagi dipasang kebalik kayak begini kan, tulisannya kan jadi pas ya, nggak kebalik. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.